Min. Coknas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, kelas 12 Banat, akan mempresentasikan pelajaran fikih, yaitu bab tentang nikah. Di zaman sekarang ini, banyak remaja yang mengikuti pergaulan bebas. Padahal pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Faktor utama remaja melakukan ini karena tidak kuat menahan hawa nafsunya, mulai dari berkontak fisik, berpandang-pandangan, berduaan, dan yang paling parahnya sampai mendekati zina, yaitu pacaran. Banyak remaja yang melakukan ini karena belum tahu ilmu dan hukumnya. Mereka melakukan hanya sekedar untuk having fun saja dan mengikuti tren sekarang. Bahkan mungkin banyak remaja yang sudah sampai hamil di luar nikah karena kecerobohannya. Padahal sangat disayangkan, banyak dampak yang terjadi karena kecerobohannya. Mulai dari hancurnya masa depan, banyak omongan yang tidak baik dari lingkungan sekitar, dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus pandai dalam bergaul, dan semoga kita semua dijauhkan dari pergaulan bebas. Amin. Min. Selanjutnya, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata pelajaran hadis, yaitu tentang dosa. Dosa itu kan dibagi jadi dua, ada dosa besar dan ada pula dosa kecil. Nah, permasalahan yang tadi, pacaran, terus kemudian zina, itu tuh termasuk dalam dosa mana kan gitu. Nah, langsung aja ke Quran ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina maaf, saya ulangi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, merupakan suatu jalan yang buruk. Jadi setiap perbuatan keji atau dapat dikatakan dosa besar. Dan itu Nabi SAW bersabda, ala la yakhluwanna rajulun bi amratin la tahillu lahu fa inna syai'an haramin. Artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 15.734. Syekh Syu'aib Al-Arnaud Sahih li ghairihi. Nah, dari ayat dan hadis tadi, semoga kita dapat mengambil hikmahnya agar kita semua terhindar dari perbuatan yang menuju kepada dosa. Nah, apa sih gitu yang harus kita lakuin biar kita tuh terhindar dari dosa-dosa tadi? Nah, solusinya, solusi utamanya bagi yang sudah siap yaitu menikah. Kemudian, bagi yang belum siap untuk menikah, melakukan kesibukan seperti dekatkan diri kepada Allah, kemudian berpuasa, berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu kita dapat pelajaran, terus menjadi penenang hati. Nah, itu semua itu dalam surah Yunus ayat 7 yang bunyi ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudanin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu peran dari Tuhan penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan tunjuk orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam Quran surah Al-Isra ayat 8, ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ayaziduz zalimin. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim. Nah, maka dari itu, kita bisa melakukan kesibukan beribadah. Karena Al-Quran itu tadi ya banyak banget fungsinya. Terus kita dapat
Nah, kemudian bagi orang-orang yang sudah siap menikah, selanjutnya penjelasannya akan oleh teman-teman saya. Makna menikah. Nikah dapat mempunyai dua arti. Artinya menindih dan artinya bersetubuh. Talian hubungan laki dengan tujuan antara lain yang satu, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalilnya ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, menjaga pandangan dan kehormatan. Dalilnya ada di hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga adalah memperoleh keturunan. Dalilnya ada di hadis riwayat Ahmad. Mau udah bukan? Mau. Hukum nikah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu suatu pernikahan dihukumi wajib jika seseorang secara kemampuan sudah mampu dan sangat beresiko dalam perzinahan. Yang kedua yaitu dihukumi sunnah jika seseorang memiliki dan tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga itu haram. Suatu pernikahan dihukumi haram jika seorang tidak bisa menafkahi secara lahir dan batin dan nafsunya tidak mendesak. Dan yang keempat yaitu makruh. Seseorang yang memiliki lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi secara lahir dan batin, tapi jika istrinya rela, maka itu diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu mubah. Jika seorang memiliki kemampuan dan kemauan nikah, namun jika tidak melakukannya, ia tidak terjerumus dalam perzinahan. Selanjutnya ada manfaat nikah. Manfaat nikah ada 10. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya. Dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Yang kedua, melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dapat menundukkan pandangan. Jadi kalau misalnya udah nikah tuh bahkan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatannya. Sama seperti manfaat nomor 4, yaitu menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya, manfaat nomor 5 yaitu terpelihara kemaluan dari berbagai maksiat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua bibir lisannya dan di antara dua paha kemaluannya, aku akan jamin ia masuk ke dalam surga. Lalu selanjutnya manfaat nomor 6 yaitu termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah. Ada 3 golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan Allah. Yang pertama, mujahid fisabilillah. Yang kedua, budak yang menebus dirinya agar merdeka. Dan yang terakhir, orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Lalu selanjutnya, seseorang akan menuai ganjaran yang banyak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan bahwa seseorang yang bersentuhan dengan istrinya akan mendapat ganjaran. Beliau bersabda, dan pada persentuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Lalu selanjutnya yang ke-8, mendatangkan ketenangan dalam hidupnya, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalilnya pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 sama seperti contoh nomor 1.
Lalu yang selanjutnya yang ke-9 memiliki keturunan yang solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak soleh yang mendoakannya. Lalu yang terakhir menjadi sebab semakin banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang beriman tidak akan merasa takut dengan sempitnya rizki dari Allah sehingga ia tidak membatasi jumlah kelahirannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.